Kang Taiso adalah seorang pengacara magang di perusahaan hukum JH. Di sana dia telah bekerja selama 8 bulan. Tapi meskipun dia udah bekerja dengan sangat giat, perusahaan tersebut belum juga mengangkatnya sebagai karyawan tetap. Suatu ketika saat atasan Taiso, yaitu Direktur Huang, pergi keluar kantor, di luar sana ternyata udah ada banyak orang yang lagi demo. Direktur Huang nyaris saja tampol-tampolan sama orang-orang di sana. Beruntung datanglah Taiso membantu menahan para pendemo itu sehingga Direktur Huang bisa masuk ke dalam mobil. Melihat apa yang Taiso lakukan barusan, keesokan harinya, Direktur Huang pun memberikan Taiso sebuah tawaran, di mana Taiso akan diangkat menjadi karyawan tetap, namun dengan syarat, Taiso harus mengelola sebuah kebun binatang bernama Dongsan yang hampir bangkrut agar bisa ramai lagi. Direktur Huang memberikannya waktu 3 bulan untuk melaksanakan tugas itu. Esok hari, Taiso lalu pergi ke kebun binatang Dongsan dengan mengendari mobil hadiah dari Direktur Huang. Setelah sampai, Taiso merasa bingung karena dia sama sekali nggak melihat satupun hewan di sana. 괜찮아. 너 아무 데도 안 데려가. 괜찮다니까. 이렇게 좀 빨리 싸요. 잠깐만 있어봐요. 너 아무 데도 안 데려가. 그래. 괜찮아. 괜찮아. 부서지게. 그렇지. 임 원장, 강태수입니다. 텅텅 비었네. Akhirnya Taiso bertemu dengan 4 pegawai kebun binatang tersebut. Mereka adalah Sowon sebagai dokter hewan, Se sebagai manajer, Gunbuk dan Hyekyung sebagai petugas kebun binatang. Mereka menjelaskan kalau hampir semua hewan telah disita karena kebun binatang Dongsan gak sanggup membayar hutang. Mendengar itu, Taiso kemudian berencana membeli lagi hewan-hewan yang disita tersebut dengan menggunakan uang dari Direktur Huang. Tapi manajer Se mengatakan kalau untuk membeli 1 ekor hewan aja membutuhkan waktu paling cepat 3 bulan sampai hewan itu tiba. Sepulangnya dari kedai, manajer Se menyuruh Taiso untuk tinggal bersamanya di rumah dinas kebun binatang. Esok hari, di tengah kebingungannya mencari cara agar kebun binatang bisa ramai lagi, dia nggak sengaja melihat sebuah foto yang bergambar seseorang sedang memakai kostum hewan. Dan Taiso pun dapat ide. Saat di kantor, Taiso langsung menyampaikan idenya, yaitu mereka semua harus memakai kostum dan berpura-pura menjadi hewan agar kebun binatang Dongsan bisa kembali buka. Mendengar itu, semua pun menolak, tapi anehnya manajer Se malah mendukung Taiso. Karena kesal, Dr. Sobon langsung pergi dari sana. Taiso pun mengejar Dr. Sobon sampai ke kandang beruang kutub yang bernama Gem Unko. Di situ terlihat Dr. Sobon sangat menyayangi Gen Emko. Taiso lalu mengatakan kalau mereka semua hanya perlu mengenakan kostum hewan selama 3 bulan aja, sampai hewan-hewan asli datang agar kebun binatang bisa tetap buka dan Dr. Sowon bisa terus menjaga Gem Enko. Setelah itu, mereka semua pergi ke tempat pembuatan kostum hewan. Taiso lalu memesan kostum singa, kukang, beruang kutub, serta gorila yang nanti akan mereka semua pakai. Esok hari, dengan sangat semangat, mereka semua pun berlatih menirukan binatang sesuai kostum mereka masing-masing. 최대한 가만히 앉아 계시는 게 좋을 것 같습니다. 사족 보행을 오래 했을 때 허리에 무리가 갈 수 있기 때문에. Beberapa hari kemudian, kebun binatang Dongsan kembali dibuka. Dr. Sobon yang memakai kostum singa, Gunbuk dengan kostum gorila, manajer So menjadi beruang kutub, serta Hyekyung memakai kostum kukang pun bersiap di tempat mereka masing-masing. Setelah itu, terlihat beberapa pengunjung mulai berdatangan. Di sisi lain, Taiso menggunakan radio komunikasi, bertugas memantau dan mengatur posisi mereka supaya nggak ketahuan. Sayangnya hari itu, pengunjung yang datang sangat sedikit. Namun Taiso yang nggak kehabisan akal, ia lalu memutuskan untuk menambah 1 kostum hewan lagi, yaitu jerapah. Malam hari, Gunwook bercerita pada manajer Se kalau pacarnya Hyekyung berselingkuh.
Hal itu pun membuat Gunwook kesal karena sebenarnya ia menyukai Hye-kyung. Karena itulah Gunwook langsung memakai kostum gorilanya dan pergi ke tempat pacar Hye-kyung kerja. 아니? 내가 점장이니까 문 닫아도 뭐... 고릴라처럼 생긴 사람? 고릴라요? 저기 여기 CCTV 있죠? 가져갔어요. 에? 차라리 그 멧돼지라고 하던가. Esok hari sebelum kebun binatang Dongsan dibuka, pacar Hye-kyung datang ke sana untuk menemuinya. Namun di tengah jalan, dia malah ketemu sama si Hye-kyung yang lagi pakai kostum kukang. 놈의 동물이 죄다 풀어놓고 지랄. 혜경 씨! 거기서! 거기서! 혜경 씨, 그 사람 누구예요? 당신들 돌았어요? 대단히 고맙습니다. 상은 아니니까 금방 나을 거예요. Pacarnya si Hye-kyung itu akhirnya mengetahui rahasia mereka semua dan bersedia tutup mulut asalkan Gunwook mau minta maaf. Semenjak kejadian itu, Hye-kyung dengan pacarnya pun putus. Di sisi lain, manajer Se terlihat lagi nggak enak badan. Karena kasihan, Tae-so lalu menggantikannya memakai kostum beruang kutub. Tapi karena cuaca siang itu sangat panas, Tae-so pun kehausan. Kebetulan para pengunjung di sana melemparinya dengan botol Coca-Cola. Setelah dirasa situasi mulai aman dan sepi, ia langsung meminum Coca-Cola tersebut. Tapi ternyata kejadian itu dilihat oleh para pengunjung lain, termasuk orang suruhan Direktur Huang yang sedang berkunjung ke sana untuk melihat hasil kerja Tae-so dalam mengelola kebun binatang Dongsan. Melihat orang suruhan Direktur Huang tersebut, Tae-so pun panik dan langsung menyambutnya di kantor. Kemudian Tae-so mengajaknya berkeliling melihat hewan-hewan. Tapi orang itu merasa curiga saat melihat gorila yang cara nengoknya kayak manusia. 왜요? 왜? 이름이 뭐예요? 이름? 잘못 보셨습니다. 아시죠? 기린 보러 가시죠. 또 왔어 또. 또 온다. 우리 동물은 자랑거리거든요. Singa yang gak gerak sama sekali, 꼼짝도 안 하거든요. 그렇구나. 안 움직이는 것 같은데. 이 사자는 그럼 이름이 그렇구나. jerapah yang kalian lihat sendiri aja. 저 보세요. 미동도 없잖아. 아니 꼼짝도 안 하네요. 네? 움직이잖아요. 기린이 원래 저렇게 움직인 거구나. 기린 봤으니까 자, 사자 보러 가실게요. 네. Serta kukang yang kelihatan kayak udah gak kuat lagi gelantungan di pohon. 아유 매달린 게 좀 힘들어 보이는 것 같아. Untungnya orang suruhan Direktur Huang tersebut percaya sama semua omongan Tae-so dan lalu pergi dari sana. Esok hari, tiba-tiba kebun binatang Dongsan menjadi ramai pengunjung karena video beruang kutub yang minum Coca-Cola kemarin viral di internet. Sehingga mau gak mau, Tae-so hari itu harus melakukannya lagi. 북극곰 나오고 있는 조금만 조용히 해주세요. 북극곰 나옵니다.
Malam hari, Taiso menemui Dr. Suwon. Ia bertanya mengapa Dr. Suwon terlihat sangat dekat dengan Gem Eun-ko, si beruang kutub. Dr. Suwon pun bercerita kalau Gem Eun-ko ternyata menderita suatu stereotip atau gangguan mental. Gem Eun-ko ini seharusnya berada di pusat konservasi di Kanada untuk rehabilitasi. Namun dia masih belum bisa melepaskan kepergian beruang kutub itu. Besoknya, Taiso menemui Direktur Huang di kantor untuk melaporkan kalau sekarang kebun binatang Dongsan telah ramai lagi. Direktur Huang yang merasa senang akhirnya benar-benar menjadikan Taiso sebagai karyawan tetap di perusahaannya. Tapi kemudian saat Taiso bertanya siapa yang akan menggantikan dia di kebun binatang, Direktur Huang justru berkata kalau kebun binatang tersebut akan segera dihancurkan karena ada sebuah perusahaan yang telah membeli tanah itu untuk membangun sebuah perumahan. Taiso yang kaget kemudian bergegas pergi kembali ke kebun binatang untuk mengabarkan Dr. Sowon serta yang lainnya tentang rencana penggusuran tersebut. Tapi saat sampai, ia hanya melihat Dr. Sowon sendirian. Kemudian Dr. Sowon tiba-tiba mengajaknya masuk ke dalam ruang karyawan dan ternyata mereka berempat ternyata telah menyiapkan kejutan untuk Taiso karena berhasil membuat kebun binatang Dongsan kembali ramai. Di acara itu juga dihadiri oleh orang-orang yang dulu juga pernah bekerja di sana. Namun mendadak salah satu mantan karyawan yang baru aja datang langsung mengatakan jika kebun binatang tersebut akan segera digusur dan akan diubah menjadi perumahan. Setelah acara selesai, Taiso lalu menceritakan semuanya pada mereka. Karena kecewa, mereka semua pun pergi meninggalkan Taiso. Pagi hari ketika kebun binatang Dongsan kembali dibuka secara gratis, terlihat banyak sekali pengunjung datang. Dr. Suwon kemudian memberikan brosur untuk meminta orang-orang membantu melindungi kebun binatang tersebut dan membatalkan penggusuran. Berita pun akhirnya menyebar dan masuk koran, hingga membuat pimpinan perusahaan yang membeli tanah kebun binatang itu marah lalu berniat membatalkan kontrak dengan perusahaan Direktur Huang. Tapi Direktur Huang nggak kehabisan akal. Ia tetap mencari cara agar proyek besar tersebut bisa tetap berjalan. Esok hari nggak sengaja, Taiso melihat mantan pacar Hye Kyung berada di dalam ruang kantor Direktur Huang. Ternyata Direktur Huang telah membayarnya sebesar 30 juta won untuk membongkar rahasia binatang jadi-jadian kebun binatang tersebut. Setelah mantan pacar Hye Kyung itu buka mulut, Direktur Huang bersama asistennya pun segera pergi untuk memastikan dengan mata kepalanya sendiri. Tapi pas sampai di sana, yang Direktur Huang lihat adalah Gem Eun-ko, yaitu beruang kutub asli. Awalnya Direktur Huang percaya sama si Taiso. Tapi pas mereka melihat jerapah di sana, setelah melihat jerapah itu, Direktur Huang pun berpikir bahwa semua binatang di kebun binatang tersebut adalah palsu. Ia lalu kembali ke kandang Gem Eun-ko karena mengira bahwa beruang kutub itu juga palsu. 진짜요, 진짜 그거. 너 지금 맞고 벗을래? 벗고 맞을래? 맞추고 맞춰. 대가리 팽팽 굴리는 소리 들린다. 빨리 오세요. 진짜. 지금 검색 중입니다. 아빠 이 새끼야. 하면 근처에 나무 위로 올라가시랍니다. 많이 되는 소리야. 지금 들어가. Setelah kejadian itu, Taiso merasa sangat menyesal dan meminta maaf pada keempat rekannya. Namun di situ, Taiso berkata bahwa ia tak akan menyerah. Dia berencana menemui pimpinan perusahaan pembeli tanah kebun binatang tersebut dan akan berusaha meyakinkannya untuk tetap mempertahankan kebun binatang mereka. Tak lama kemudian, Taiso datang bertemu pimpinan perusahaan itu. Ia lalu menjelaskan bahwa bila pembangunan perumahan di wilayah tersebut tetap dilanjutkan, maka pasti akan mendapat banyak protes dari masyarakat akibat banyaknya pepohonan yang akan ditebang. Karena itulah, Taiso mengusulkan untuk tetap mempertahankan kebun binatang Dongsan beserta pohon-pohon di dalam kebun binatang tersebut.
agar proyek pembangunan perumahan bisa tetap berjalan dan akan memiliki citra sebagai perumahan ramah lingkungan, di mana orang-orang yang tinggal di sana bisa hidup berdampingan dengan para binatang. Mendengar semua perkataan Taiso itu, sang pimpinan perusahaan pun akhirnya setuju. 1 tahun kemudian, rancangan perumahan ramah lingkungan tersebut telah selesai dan siap untuk segera dibangun. Setelah mendengar presentasi pembangunan itu, manajer Se, Hye-kyung, serta Gunwook terlihat begitu bahagia karena kebun binatang mereka masih bisa tetap berdiri. Di sisi lain, Dr. So-won bersama Taiso sedang berada di Kanada untuk melihat Gem-eun-ko yang kini telah dipindahkan ke Pusat Konservasi Kanada. Di situ, Dr. So-won dari jendela terus mencari-cari keberadaan Gem-eun-ko di antara para beruang kutub lain. Tapi Taiso di situ mengatakan bahwa tuh beruang sama semua.